Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan Ibu Yulia Ahmad beserta yang lainnya ya, beserta para pengurus DKM Masjid Baitur Rahman. Semoga senantiasa Allah menyehatkan mereka dan ibu-ibu sekalian semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini masih kita di dalam bulan Muharram, maka alangkah baiknya kita banyak memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa-apa yang Allah berikan nikmat kepada kita senantiasa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan membahas surat yang pelajaran untuk bagi kita semua, terutama kaum mukminat, yaitu surat At-Tahrim. Inti poinnya adalah di ayat 11 dan 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, daraballahu mathalan lilladzina amanu. Daraballah, Allah memberikan perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan kisah. Ternyata ada kisah dua wanita yang salihah yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Imra'at Fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Istri Fir'aun dalam tafsir dikatakan Asyah binti Mahzum, itu istrinya. Ya. Ayat ini menceritakan kisah beliau, bagaimana beliau itu menjaga keimanannya sampai beliau wafat dalam keadaan tauhid. Apa keimanan maksud di sini adalah bertauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita pertahankan sampai ajal kita tiba. Ya, contoh, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Kenapa Asia sampai mengutarakan kata-kata pengaduan yang terakhir kepada Allah? Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan. Ya Rabb kamu, ya Rabb kamu, jadi ya Rabbku, Tuhanku, ya, ya Rabbku, wahai Tuhanku, Rabbi bnili indaka baitan, bangunkanlah di rumahku itu surga, wa najini min fir'aun wa amalihi, dan aku berlindung darimu kejahatan Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya, wa najini minal qaumidz zalimin, dan aku berlindung kepada engkau dari perbuatan zalim. Kisahnya adalah yang pertama di dalam surat At-Tahrim, bahwasanya Asiyah ini termasuk bunda angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu kehebatan beliau. Jadi Nabi Musa ketika pada saat Fir'aun bermimpi bahwa yang akan menggoyangkan kerajaannya adalah seorang laki-laki, pada saat itulah siapa di dalam rahim wanita ketika dinyatakan dan keluar bayinya itu laki-laki, maka harus dibunuh. Pelajaran yang berharga adalah Asia ini terkenal dengan perangainya, akhlaknya mulia. Yang kedua, parasnya juga cantik. Sampai Fir'aun itu takjub dengan kecantikannya. Yang kedua dengan akhlaknya. Ya, jadi akhlaknya luar biasa. Bayangkan
Asia tidak pernah tercampuri akhlak buruknya walaupun dalam satu rumah. Kira-kira Bu, kalau satu rumah kita tercampuri gak Bu dengan akhlak-akhlak yang buruk? Tercampuri. Tapi Asia ini hebat, tidak tercampuri. Bagaimana kehebatannya? Yang pertama, ketika Fir'aun mengumumkan bagi siapa saja yang punya anak laki-laki maka harus dibunuh, maka terjadilah pembunuhan massal bayi laki-laki yang masih hidup. Bayangkan, Asia diuji oleh Allah mendapatkan suami bukan keras, bukan galak, tapi bengis dan berdarah ini. Bayangkan, bicaranya itu amat kasar, tapi bisa mampu bertahan rumah tangganya. Maaf Ibu, Bu kalau digentak suami rasanya gimana? Kalau digentak tiap hari kira-kira Ibu betah apa kagak? Bayangkan Asia serumah tetap dengan Fir'aun, bertahan dengan akhlak yang tidak bagus, dengan perannya terhadap dirinya tidak bagus, mampu bertahan, dan beliau pun meninggal di tangan beliau. Hebat ya. Kalau kita hidup susah amat kita, laki-laki dia dua mungkin, ya mungkin. Tapi Asia, subhanallah, kehebatannya luar biasa. Kemudian di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya ketika Bunda Musa alaihissalam melahirkannya, dibayangkan dia harus melahirkan di gua. Karena kenapa? Kalau dia tinggal di rumahnya, bala prajurit Fir'aun silih berganti mengontrol siapa yang punya anak laki-laki segera dibunuh. Jadi Bu dengan sembunyi, bayangkan perjuangannya Ibu Musa. Kemudian diilhamkan oleh Allah, dia disuruh membuat kotak yang dari kayu, kemudian menyeburkan bayinya di sungai. Kira-kira Bu, kita habis ngelahirin, nyeburin bayi di sungai, aman apa enggak Bu? Was-was atau tidak Bu? Sangat was-was dan gelisah. Akhirnya Bunda Musa ini ditenangkan oleh Allah, kemudian dia mengikuti gerakan bayi itu melangkah. Dia aman. Kenapa Bu? Ternyata sungai itu mengarah ke muara kerajaan mata air Fir'aun. Siapa Bu yang bisa mengambil? Ketika dayang-dayangnya melihat, tidak ada yang berani. Siapa yang berani membukanya? Asia dari tangannya langsung. Ketika Fir'aun tahu, langsung ingin membunuhnya. Siapa yang mencegah tangannya? Asia. Mencegah dengan katakan, biarkanlah ia hidup. Niscaya dia membawa kebajikan untuk kita semua. Karena perkataannya lembut, hingga luluhlah Fir'aun dan setuju dengan mengangkat bayi Musa sebagai anaknya. Bayangkan, dari galak ingin dibunuh sampai luluh. Kira-kira Ibu bisa gak? Suami marah-marah, sampai luluh sama ibu. Itu kita harus belajar dengan kisah Asia. Kata-katanya dengan penuh hati, janganlah kau bunuh dia. Kata-katanya sampai, insya Allah anak ini membawa kebaikan untuk kita. Ditahan, nggak jadi dibunuh. Akhirnya kisah ini, Asia sedang mencari air susu ASI untuk anaknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke ibunya asli dengan menyamar sebagai ibu. Saya dengar berkata kepada Asia, ibu mencari untuk yang menyusui Musa, saya siap menyusui. Diterimalah. Coba. Ini kita belajar tawakal kepada ibu Musa alaihissalam. Jadi ketika Allah perintahkan, lemparkanlah ke sungai, buatlah kotak,
Ini pelajaran kepada kita. Kita berharap kepada Allah itu senantiasa. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, yang lahir adalah kekecewaan. Contoh, misalnya nih, ibu pernah dijanjikan, nanti ya kalau saya naik pejabat semua saya traktir, saya belikan baju yang mewah misalnya. Ibu senang gak dengarnya? Masih benar ya, nggak mau puasa kayak saya bu. Tiba-tiba diangkat, lupa. Ibu kecewa gak? Ibu nungguin gak hadiahnya? Nah, ini pengharapan kepada manusia yang lahir adalah kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, gak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Contoh, bagi siapa saja ibu yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren, pasrahkan kepada Allah. Kalau dia tidak betah, minta kepada Allah supaya betah. Ya bu ya, ini pelajaran besar untuk kita semua. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya harus menyebur ke muara sungai ketika bayi, dan ibunya itu tawakalnya tinggi kepada Allah. Juga kita harus belajar kepada Siti Hajar ya, ketika baru juga sampai ke kota Mekah, dia berjalan dari bumi Palestina ke kota Mekah, diperintahkan oleh Allah. Semenjak perjalanan Siti Hajar gak pernah ngeluh, bang ngasuh dulu ngapa bang? Ya istirahat dulu bang, kan capek. Enggak bu, gak pernah, tidak pernah mengeluh. Ketika dibangunnya tenda yang sangat sederhana, kemudian Nabi Ibrahim pergi, diperintahkan oleh Allah supaya kembali ke bumi Palestina. Siti Hajar berlari, atatrukuna bihada, apakah engkau meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab, hanya berlinang air mata, jalan, dikejar lagi. Karena kenapa bu? Pada saat Siti Hajar, ibu-ibu sekalian, pada saat Siti Hajar perbekalan sudah habis, dia tenang karena bisa bersandar dengan Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim disuruh pergi berdakwah ke bumi Palestina kembali lagi. Sedangkan pada saat itu diceritakan dalam Al-Quran, kota Mekah itu gersangnya luar biasa dan tidak ada mata air di dalamnya. Coba bayangkan. Kemudian berlari lagi. Terakhir, atatrukuna bihada, apakah engkau meninggalkan kami seperti ini? Apa bu? Yang namanya Siti Hajar tidak bertanya karena bingung. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab, jalan. Ketika jalan, baru Siti Hajar mengatakan, Allah ka'amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan agar engkau meninggalkan kami di sini dan kau terus ke Palestina? Apakah Allah memerintahkan? Jawab Ibrahim, iya. Ketika menjawab iya, apa jawab Siti Hajar? La yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah pasti tidak menyanyiakan kami. Subhanallah. Kalau ibu ini ditinggal dinas, ya, ditinggal dinas jauh banget dari perkotaan, ayah juga susah, matanya susah, suami ibu harus pergi lagi. Kira-kira ibu ngamuk apa enggak? Hah? Gimana bu? Tapi karena keimanan Siti Hajar bersandar seperti yang dikisahkan Nabi Musa alaihissalam ibunya, dia pasrah bu. Kalau udah perintah Allah, la yudayyi'ana Allah, Allah itu pasti tidak menyanyiakan hambanya. Akhirnya pasrah. Ketika pasrah diuji lagi. Kita setiap pasrah kepada Allah, Allah menguji kita. Ini ujiannya bagus atau tidak? Diuji lagi. Ketika Ismail alaihissalam meronta-ronta dan menangis, diuji lagi. Apa ujiannya? Siti Hajar harus mencari air. Karena dalam keadaan letih, mata itu kadang-kadang menipu ya bu, yang disebut fata morgana. Jadi ketika di Bukit Sofa seakan-akan ada pancaran air, larilah ke Bukit Sofa. Oh ternyata nggak ada. Dilihat lagi ke Bukit Marwah, di sana itu ada pancaran, lari lagi terus bu, bolak-balik sampai 7 kali. Subhanallah, dalam keadaan lapar lari.
Ketika dia tawakal, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam kisah sejarah juga dikatakan bahwasanya ketika itu Fir'aun udah melihat gelagatnya Asia. Jadi, wahai Asia, sujudlah kamu kepadaku karena aku adalah Tuhan. Asia nggak mau. Kemudian dia bertanya kepada Perdana Menteri, bagaimana menurut kalian tentang Asia? Semua Perdana Menteri kerajaan memujinya, nggak ada yang menjelekan. Kemudian Fir'aun mengatakan, sekarang dia tidak beriman kepadamu, tapi dia beriman kepada Allah. Kalau begitu bunuh saja ia, kata Perdana Menterinya. Ya. Akhirnya bayangkan Bu, Asia ini diseret karena tidak mau sujud kepada Fir'aun, diseret, diminta 3-4 pasang bangunan dijemur, diterik matahari yang betul-betul panas. Ibu-ibu sekalian, bersyukur ibu-ibu tinggal di Indonesia yang panasnya tuh nggak kayak di Mesir, nggak kayak di Pakistan. Di Pakistan waktu saya menjadi studi ya, jadi belajar itu Masya Allah tuh panasnya luar biasa. Saya kalau kuliah itu dibawain di dalaman, saya basahin sedikit kalau musim panas karena panas. Jadi kita nggak usah pakai ngepel nyiram aja, tapi kering, ya, kering gitu. Akhirnya karena panas sekali, saya basahin sedikit. Itu dalaman saya sampai di kuliah kering Bu, nggak basah. Bayangkan panasnya luar biasa. Bayangkan Asia itu dijemur, diterik matahari yang begitu panas. Kemudian tidak sampai situ saja Bu. Oke, I see. Jadi ketika Asia ya dijemur Bu, disiksa, udah dijemur luar biasa, kemudian dilempari batu yang kecil. Dilempari. Bayangkan istri yang baik, yang berbuat baik kepada suaminya dibalas dengan kejahatan. Ditarik, diseret, dijemur, kemudian diterik matahari yang begitu panas. Masya Allah Bu, bisa bayangkan deh Bu, sekarang kan musim panas ya Bu ya. Coba di aspal yang terik, ibu nggak pakai sendal, wow, Masya Allah panas. Ini dijemur. Bayangkan, setelah dijemur ditimpuki batu-batu kecil. Nah, dalam keadaan yang sangat panas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cercah cahaya. Kemudian Asia berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah aku rumah di surga. Sebab panasnya udah gak tahan. Kemudian Allah menggambarkan penduduk surga di tengah matahari hingga Asia itu tersenyum. Fir'aun melihat Asia tersenyum, udah disiksa, dia dijemur istilahnya, kau tetap tersenyum. Wahai prajurit, ambilkan batu yang paling besar. Coba bayangkan, ketika diambilnya batu yang paling besar, kemudian bertambah lagi, kan Asia mendengar, wa najini min fir'aun wa amalihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Wa najini minal qaumil zalimin, dan aku berlindung dari orang-orang yang berbuat zalim. Ketika sudah dipersiapkan batu yang paling besar, Allah mencabut ajalnya Asia. Jadi ketika dicabut, baru batu yang besar mengenai tubuhnya. Ini menandakan kepada kita semua bahwasanya pelajaran tauhid itu harus ada di rumah kita masing-masing. Untuk menjadi generasi yang soleh, anak-anak kita ajarkan tauhid. Kalau bagi mereka yang masih mempunyai anak balita, tidak boleh ditakut-takuti. Contoh ya Bu, nak, jangan ikut ibu ya, ibu ngajinya malam, apalagi malam Jumat. Kamu tahu
sambil menakut-nakuti, itu nggak bagus dan tidak boleh. Kadang kita kan nggak mau ribet nih, ya anak itu kita takut-takuti atau mengatakan seperti ini, kamu jangan ikut ibu nak. Kenapa? Ntar ada dokter, tadi syuting, cus. Begitu harus disuntik, jangan anak ibu. Itu tidak boleh. Kita, ya bu ya, memberitahu apa adanya. Saya bu, waktu anak-anak masih kecil, alhamdulillah saya sudah kuliah bu ya. Jadi nggak terlalu repot. Dulu kita mengalami yang namanya begitu, saya lebih baik terus terang. Umi mau ngapain? Umi mau ngajar kan? Aku boleh ikut? Boleh. Tapi Umi ngajarnya lama dan kamu nggak boleh. Umi ya nak? Wah nggak enak dong. Gitu ya. Akhirnya dia nggak ikut. Dan dia pernah seharian nggak ganggu saya. Jadi diam aja di situ ya. Saya ngajar, saya juga jadi dosen. Jadi anak saya nggak ganggu saya karena perjanjian. Tanamkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik dan kita harus menepati janji kita. Ya, Umi, aku kan nggak ganggu Umi. Umi janjikan mau beli es krim, janji. Dibeliin es krim bu, benar. Jangan sampai kita membohongi anak. Yang pertama adalah ketika anak kita takut, kita tanamkan keberanian. Nah, ada Allah. Allah itu di mana saja kamu berada. Kalau kamu ada apa-apa, Allah ada. Jadi ibu-ibu sekalian, supaya mendapatkan anak kita yang saleh atau salehah, ibu ketika anaknya berangkat ke sekolah disuruh cium tangan yang benar bu. Anak sekarang cium tangan ini. Betul? Bu, jalan. Kalau saya enggak pakai ini, terus saya peluk, ibu bisikan, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Ya Allah, aku titip kepadamu anak-anakku di luar sana. Kemudian anak kita mau keluar, ibu harus ucapkan, nak, baca doa. Iya, tadi nggak dibaca, enggak, baca di sini. Baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Di dalam hadis Imam Abu Daud mengatakan, siapa yang membaca ini maka Allah tidak akan memberikan mara bahaya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi waktu anak saya pergi bu, jadi ke sekolah ada yang tawuran seberang sana ya di perjalanan. Itu temannya kena, anak saya enggak, seakan-akan batu ke aku tapi nggak kena. Mungkin baca ini ya bu ya, bu titip anak kita. Yang kuliah, yang lagi kerja titip. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita tanamkan untuk anak-anak kita. Karena kenapa? Karena kita tidak selamanya menjaga anak-anak. Ya. Inilah ditanamkan tauhid. Dari kisah Asia ditanamkannya pelajaran tauhid. Yang kedua adalah surat At-Tahrim ayat ke-12. Disebutkannya wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam binti Imran. Ibu-ibu sekalian, kenapa ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim wa Maryam binta Imran? Kenapa bu? Oh, nggak bisa ngapus ya. Kenapa Maryam binti Imran ini nggak disebutkan dalam Quran? Ini bertanda wanita ini istimewa. Tidak ada pada wanita-wanita lain kecuali Maryam. Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya. Tes ya bu ya. Iya nggak apa-apa bu. Jadi Maryam binti Imran ini adalah wanita khusus. Dalam surat At-Tahrim kalau disebutkan sampai nama birnya wa Maryam binta Imran, disebutkan nama Imrannya, ini berarti wanita ini istimewa.
Apa istimewanya? Ahsanat farjah, menjaga kehormatannya. Jadi di dalam tafsir, Maryam ini adalah wanita yang cantik, tapi dia ahli ibadah. Sampai-sampai jadi gini Bu, dalam kisah ini ayahnya Maryam bernama Imran dan ibunya Maryam bernama Hana. Ya, Maryam ini termasuk keluarga yang dikenal pada saat itu, keluarga yang baik-baik. Ayahnya adalah tokoh terkemuka Bani Israel pada zaman Bani Israel. Kemudian ibunya juga ibu yang terkenal baik-baik dan merawat anaknya. Itu terkenal. Ketika Maryam lahir, sayangnya ayahnya udah meninggal dunia. Tapi waktu masih di kandungan, ayahnya nazar. Apa nazarnya? Kalau seandainya saya punya anak, saya bernazar bahwa anak saya ini akan menjaga Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Jadi hal inilah karena nazar dia harus dipenuhi. Tapi Allah mengatakan takdir lain. Ya, diperkirakan anaknya ini laki-laki, tapi ternyata perempuan. Silakan Ibu buka suratnya, surat Ali Imran. Surat Ali Imran adalah surat ketiga. Surat ketiga, ayatnya ayat 34. Silakan dibaca. Ya. 34 surat Ali Imran. Ya, baca lagi 35-nya. Iya. Jadi sesungguhnya Allah memilih di sini keturunan yang soleh ya Bu ya. Bahwasanya wa ali Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Imran ini adalah ayahnya siapa Bu? Maryam. Maka di sana disebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran 'alal alamin. Jadi dilebihkan. Itu satu keturunan sebagian yang lain. Ya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, yaitu satu keturunan yang sebagian lagi keturunan yang lain. Jadi intinya adalah keluarga Imran ini adalah keluarga yang baik-baik, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ceritanya nazar siapa Bu? Nazar ayahnya. Ya, silakan buka ayat 35-nya. Iya. Siapa yang baca? Iya. Pakai tikar ya Bu ya, biar kedengaran enak ya Bu ya. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ini sudah nazar. Jadi orang dahulu kalau bayinya itu sudah nazar mau jadi apa, ya. Ibu juga harus begitu. Anak saya mau jadikan apa nih? Anak pertama misalnya bagian hadis, anak kedua bagian fikih. Jadi sudah ada nazarnya,
ya, seperti kisah wa idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika sudah bernazar, ternyata kan yang pertama dikira laki-laki, ternyata perempuan. Falamma wada'atha, ketika setelah sampai nazarnya, falamma wada'atha, melahirkan, qala rabbi inni wada'tuha unsa, ternyata bayinya perempuan. Kemudian ditulis wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung serta anak-anak keturunannya kepada pemelihara engkau dari setan yang terkutuk. Ketika ayahnya meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi untuk mengkafalahi, artinya kalau kafalah itu adalah membiayai kehidupan Maryam, memberikan Maryam, adalah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran adalah adik kakak, ya, adik kakak Nabi Zakaria alaihissalam yang melanjutkan dalam mendidik pemeliharaan Maryam. Silakan buka Ibu ayat 36-nya, tetap di dalam surat Al-Imran. Bukan Bu, 37 ya. 37-nya. Silakan. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dan pertumbuhan yang baik, dan mengerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab, kamar khusus ibadah, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Iya, jadi ibu-ibu sekalian, zaman dahulu tempat peribadatan namanya mihrab. Kalau zaman sekarang lah masjid atau musola, ya. Dulu namanya mihrab. Nah, Nabi Zakaria heran, karena kenapa? Karena ketika Nabi Zakaria ingin membawakan sesuatu makanan, ya kan mihrab itu tempat yang suci ibadah, dibekalilah seperti makanan, minuman, ya, untuk Maryam. Setiap dia ke kamarnya sudah ada buah-buahan yang segar. Maka dikatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Rabbnya menerima sebagian nazar dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan mendidik dan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Nabi Zakaria pemeliharaannya. Nah, ini yang lebih Nabi Zakaria kagum kepada ponakannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrabnya itu, wajada 'indaha rizqa, artinya didapatinya buah-buahan yang segar. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang bukan pada musimnya. Itu lebih hebat lagi ya Bu ya. Allah menyediakan musim untuk, misalnya contoh musim kemarau, ya, pada ini musim dingin misalnya. Tambah kagum, ada apa dengan ponakanku yang bernama Maryam? Kenapa ketika aku dapati di kamarnya selalu tersedia makanan yang enak, nikmat. Kemudian Nabi Zakaria heran, "Ya Maryam, wahai Maryam, min aina laka hada? Ya Maryam, anni laki hada." Dari mana engkau dapatkan ini semua? Qalat, Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Itu semua dari Allah. Ibu kaget gak? Ini anak gak pernah keluar kamar, tapi ada buah-buahan, ya. Kaget tuh. Sampai Nabi Zakaria tuh bingung, apa kelebihan Maryam sehingga Allah senantiasa mengabulkan doanya. Kemudian ditambahkan, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja
yang dia hendaki. May yasha di sini adalah siapa saja yang menghendaki. Ya. Jadi misalnya nih ibu sholat tahajud ya, terus-terusan sholat tahajud, mudah-mudahan dapat buah apel kayak Maria. Misalnya ya, terus sholat, nggak dapat. Kan di sini tercantum may yasha, siapa saja yang dikehendaki. Mungkin kita tidak dikehendaki oleh ya, hanya Maria. Subhanallah. Akhirnya ibu-ibu sekalian, kehebatan Maryam ini adalah yang pertama, wa kanat minal qanitin. Dia termasuk orang yang taat kepada Allah. Kemudian apa? Dia berparas cantik, tetapi dia tetap menjaga kehormatannya. Nah, ini bagaimana mendidik anak wanita? Kita harus didik anak kita supaya tidak bergaul bebas, supaya anak kita ini berakhlak mulia, sebagaimana Nabi Zakaria mendidik Maryam. Jadi didikku, yang namanya anak perempuan tidak boleh dikeras. Dikerasin tuh jangan, dia akan mental. Kalau saya pernah bertemu dengan ulama Somalia waktu saya di sana ya Bu ya, dia mengatakan, ulama Somalia mengatakan mendidik anak wanita itu bagaikan telur, dibiarkan pecah, dipegang keras pecah, didiamkan akan juga pecah. Jadi seakan-akan harus ditimbang-timbang. Kalau ngomong itu dijelaskan halus sampai itu ya. Contoh Bu, saya dulu masuk pesantren, ibu saya nggak bilang kamu harus betah ya nak, dimasukin aja ke pesantren, udah saya terima Bu. Tapi anak sekarang nggak bisa seperti itu. Ya. Sebelum dia masuk pesantren, saya keliling dulu Bu 5 pesantren. Keliling, dicek semuanya, terus dites, alhamdulillah lulus, dia suka baru. Itu pilihan dia yang mau pesantren ini nggak betah, diuji lagi Bu. Jadi kalau saya mau pulang pesantren, sekarang dia udah kuliah ya Bu ya, ini Bu, jubah saya dia lingkar-lingkar seperti ini. Umi jangan pergi Umi aku gitu ya. Sedih Bu, sampai kita nih jadi ibu tertiup lah. Ya udah kamu nggak betah, coba dulu ya. Akhirnya Bu, kita seperti doa, salah satunya doa. Doa itu senjatanya seorang ibu. Ya Allah, betahkanlah anak. Sungguh aku memeliharanya untuk mendapat pergaulan yang baik. Kalau di pesantren kan Bu, mau nggak mau sholat jamaah, ya Bu ya, memelihara auratnya. Saya katakan, Umi titipkan bukan Umi nggak sayang, Umi ingin kau mendapatkan lingkungan yang baik. Saya katakan pada anak saya, bukan Umi nggak sayang, Umi ingin kamu lingkungan yang baik. Kamu itu adalah anak pertama Umi, harus jadi contoh kepada adik-adiknya. Akhirnya Bu, selang doa sebulan dia bilang, Umi tapi janji ya sama aku, nengokin aku seminggu sekali. Subhanallah Bu, lumayan capek. Di Jawa Barat, ini Jawa Barat juga ya. Maksudnya contoh kayak di Husnul Khotimah, di mana lumayan Bu seminggu sekali. Akhirnya saya pilih pesantren nggak begitu jauh, yaitu di Bogor. Sudah pulang pergi Bu, alhamdulillah seminggu 2 minggu, sebulan dia bilang, Umi sekarang nengokin aku sebulan sekali. Kalau kita nggak nengokin, Umi nggak usah nengokin. Ya silakan baca. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Iya, karena melihat Maria itu senantiasa berdoa, maka Nabi Zakaria memetik ibrah. Oh ternyata kelebihan Maria adalah punya mihrab dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian ayat 38-nya, silakan 39-nya. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Iya, akhirnya dikabulkanlah doa Nabi Zakaria. Fanadatu, ada kata-kata fa, itu artinya fa ini adalah langsung dikabulkan. Yang tadi pertama ayat 38-nya berdoa,
39 yang posisinya misal qa'iman yusolli, berdiri untuk sholat, itu langsung dikabulkan. Ya Pak, ini fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusolli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang namanya itu langsung yang menamakan Allah. Coba namanya Yahya. Kalau kita setelah melahirkan baru cari nama, betul ya Bu ya? Kalau Nabi Zakaria sudah menamakan, sudah Allah yubashshiruka bi Yahya. Ya. Jadi yang menamakan Yahya ini Allah langsung. Siapa dia? Musaddiqan bi kalimatin, jujur setiap perkataannya minallah, wa sayyidan, sebagai sayyid, wa husuran, yang dapat menahan hawa nafsunya, wa nabiyyan, dan seorang nabi, minas salihin, dari sekelompok orang-orang yang saleh. Coba Bu, dengan berdoa dikabulkannya doa tersebut. Maka ibu-ibu sekalian, pelajaran adalah kita tidak boleh berburuk sangka atas pilihan Allah. Terkadang ya Allah, kenapa suami saya begini sih? Gitu. Itu nggak boleh. Udah punya bayi cucu masih belum aja. Ya bisa Allah di sini nggak ada orang salah semua. Ya bisa, itu nggak boleh. Ya Allah, kenapa pasangan saya begini sih? Nggak boleh. Kalau sudah pilihan Allah, kita harus terima. Tidak boleh menyesali atas pilihan kita. Ya. Yang ada adalah kita rawat anak-anak kita supaya bisa menjadi permata hati di surga kita nanti, insya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala salah satu menggambarkan kepada kita, ada aneh juga ketika Nabi Zakaria mengatakan, oh apa mungkin sedangkan saya sudah tua renta dan istri saya mandul. Nah, dilihat ayat 40-nya, silakan. Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Iya. Ya ibu-ibu sekalian, Nabi Zakaria karena melihat Maryam binti Imran ini senantiasa beribadah dan mempunyai mihrab, akhirnya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ibu ketahui bahwa Maryam ini termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan buka surat Al-Imran ayatnya ayat 42. Silakan baca. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Iya, jadi yang hanya disebutkan binti itu hanya Maryam. Ibu cek di Al-Quran, tidak ada binti yang lain. Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Karena apa? Dia nisaul alamin, wanita pilihan. Di ayat 42 sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam itu bertambah sujud, bertambah rukuk. Silakan baca 43 itu. Wahai Maryam, taatilah Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Maryam ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ini menguji Maryam dengan kesabarannya melahirkan anak tanpa ayah. Ya. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ayah dan ibu adalah Adam alaihissalam dan Hawa. Tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, sekarang yang tanpa ayah saja, yaitu Maryam. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka
ayatnya ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, Maryam ini tanpa proses seperti kita ya. Kalau kita kan ada ayah, ibu, kemudian anak. Nah, Maryam juga kaget. Kenapa aku bisa punya anak, sedangkan tidak satu laki-laki pun menyentuhku? Silakan baca selanjutnya. Ayatnya silakan ibu. Ayat 47. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Ya, ini ibu, kisah-kisah ini adalah bahwasannya ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak sebagian manusia menolaknya. Jadi diceritakan kisah Maryam. Ya, ini banyak sekali orang-orang yang memfitnah Maryam, kemudian sampai fitnahannya itu ke mihrab, nggak kuat. Maryam itu harus pergi ke sebelah timur Baitullah kalau dalam tafsir. Jadi sebelah timurnya Baitul Maqdis. Jadi menyendiri karena banyak orang yang memfitnah dia. Disangka dia pelacur, berzina, itu keimanannya ya diuji oleh Allah. Sampai-sampai dia melahirkan, bayangkan kita kalau melahirkan sendiri itu luar biasa. Nah, keluh kesah Maryam terungkap oleh Allah itu diterangkan di dalam surat Maryam. Silakan buka surat Maryam. Ayatnya ayat ke-19. Suratnya surat ke-19, ayatnya ayat 22, 23. Ini bu namanya tafsir, diterangkan dari Quran ke Al-Quran. Namanya tafsir bitafsir. Ya silakan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, di dalam tafsir tempat yang jauh itu dikatakan dekat sebelah timurnya Baitul Maqdis. Jadi menyendiri karena kenapa? Karena di mihrabnya sudah tidak aman lagi. Banyak orang yang mencerca, memfitnahnya bahwa dia itu sudah tidak gadis lagi dengan kata-kata yang keji. Karena dia seorang manusia biasa, sama seperti kita. Kita kalau difitnah sedih gak? Akhirnya mengasingkan diri ke paling timur Baitul Maqdis. Lanjutkan Bu, maaf ya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Ya, ketika melahirkan itu sangat sakit, tidak ada orang yang menengokinya, menjenguknya. Coba bayangkan. Dalam kisah sejarah, ternyata istri Zakaria itu juga hamil. Karena usianya sudah tua, tidak bisa mungkin menemani Maryam. Jadi kisahnya inilah Maryam itu sendirian. Ya. Kalau kita Bu enak, habis ngelahirin dibawain makanan, betul gak Bu? Ya, disuapin sama orang tua atau mertua kita karena letih. Kalau Maryam itu beda. Yang menghiburnya adalah malaikat Jibril. Yang menghibur Maryam siapa Bu? Malaikat Jibril. Ketika habis melahirkan haus kan Bu? Ya, lihat ayat sesudahnya, yaitu ayat 23-nya, silakan dibaca. Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Jadi anak sungai itu yang dekat dengannya hingga dia bisa minum. Ya.
Siapa Bu yang menghiburnya? Malaikat. Allah tahzani, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbika tahtaki sariyah, bahwa di bawah kamu tuh ada sungai yang airnya bisa engkau minum. Selain minum pasti lapar kan ya Bu ya. Nah, akhirnya Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan kurma. Silakan Bu baca lagi ayat sesudahnya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi Ibu, ini salah satu sudah melahirkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungai yang airnya itu bisa diminum, sungai kecil ya Bu ya. Kemudian karena di balik sandar itu ada pohon kurma, hanya digoyangkan, dikinikan saja. Kemudian berjatuhlah rutoban janiyah, rutop. Jadi nama-nama kurma itu beda Bu, ada tamar, ada rutop. Rutop itu yang masak di pohon, ya, betul-betul sehat. Jadi Ibu kalau misalnya punya saudara atau apa, makan kurma yang masak di pohon itu bertambah energi. Kemudian kalau ada yang kena demam berdarah, dokter menganjurkan memperbanyak konsumsi kurma. Ya. Jadi kurma itu luar biasa khasiatnya. Ya. Kemudian diperintahkan untuk makan makanan yang enak. Silakan baca 26 Ibu. Maka makanlah, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Iya. Jadi kenapa Bu suruh berpuasa? Untuk menahan amarah. Jadi ketika Maryam setelah bersalin melahirkan Isa alaihissalam, kemudian dianjurkan balik lagi ke kampungnya, jangan menyendiri terus, maka dianjurkan berpuasa. Kenapa mau dianjurkan berpuasa? Biar nanti Allah yang membela kamu, wahai Maryam. Biar nanti Allah yang membela. Nanti kamu akan menghinamu, menjadi cukuplah dia, nanti Allah akan membela. Silakan baca selanjutnya Ibu. 27-nya. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Jadi Bu, ini tuduhan ya. Tuduhan kepada wanita baik, seakan-akan Maryam itu mengerjakan perkataan mungkar. Lanjut ayat 28-nya. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan penzina. Iya. Kemudian Maryam kan dianjurkan diam, ya, diperintahkan Allah suruh diam. Karena kenapa Bu? Dengan diam itu bisa meredam emosi. Maka dianjurkan kalau ada yang marah, suami istri satunya harus jadi air. Karena ketika suaminya lagi marah itu jadi api. Api kalau ketemu api rumahnya kebakaran. Kasihan anak-anak. Jadi salah satunya itu harus diam. Inilah isyarat. Akhirnya Maryam ini diam. Fa'asyara. Baca ayat selanjutnya. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Iya. Kemudian dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa alaihissalam bisa berbicara sejak masih bayi. Ya, selanjutnya silakan ayat 30-nya. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Nah, ketika itulah banyak orang Bani Israel beriman kepada Isa alaihissalam, dan Maryam itu karena dia berdiam dan melihat sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Jadi yang bisa bicara itu ada 3.
Yang pertama Ibnu Jurayj, yang kedua adalah Isa alaihissalam, dan anaknya istri bendahara Fir'aun. Pada zaman itu ada 3, ya dikisahkan ada 3. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa kita semua mengajarkan bahwa kalau kita beriman kepada Allah, dikala orang tidak bisa membela, tapi yang langsung pembelaan asli itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah Maryam. Jadi Maryam dibela oleh Allah, kemudian banyak yang tadinya menuduh yang tidak beriman kembali, dan nama baik Maryam kembali lagi seperti sempurna. Ya, ayat 31-nya Bu. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya, sampai sini kisah Maryam. Jamnya sudah jam 11:20. Ibu, sebelum ditutup ada pertanyaan? Silakan ibu yang bertanya, mungkin karena pas mungkin satu pertanyaan. Ada ibu? Kalau gitu kami yang bertanya ya saja. Tadi disampaikan Allah tidak akan menyiapkan hambanya. Bagaimana dengan musibah yang menimpa kita, sementara kita suka mengeluh? Ibu-ibu sekalian, musibah itu banyak ragamnya ya, banyak macamnya. Ada yang musibah itu ada 3. Yang pertama adalah ada yang berupa ujian. Ujian ini agar kita kembali kepada Allah. Ada musibah itu berupa teguran. Ya, teguran ini supaya kita yang tadinya ingkar jadi taat lagi kepada Allah. Kalau ujian untuk bertambah keimanannya, seperti Maryam kan diuji oleh Allah. Itu namanya ujian, imtihan. Ada ujian yang ketiga adalah ujian berupa azab, itu hanya diberikan oleh orang-orang kafir. Seperti kaum Lut, ya. Kaum Lut kan dibinasakan oleh Allah, yaitu berupa hujan batu. Nah, ini namanya musibah tapi mengangkat kepada azab. Di situ. Nauzubillah min dzalik ya. Dan ibu-ibu sekalian, memang kita kenapa ya azab kita seperti contoh saudara-saudara kita di Pekanbaru ya, Riau, itu asapnya luar biasa ya. Semoga Allah menyelamatkan. Belum selesai ada juga hutan kebakaran di Kalimantan. Ya, ini terus-menerus. Kenapa? Ini mungkin ada sesuatu yang Allah tegur untuk negeri kita. Dan ternyata ibu-ibu sekalian, negeri kita sudah parah. LGBT sudah marah kemana-mana, ya. Coba sudah marah kemana-mana. Maksiat sudah marah kemana-mana. Jadi gini, di dalam surat Al-A'raf tegur, kalau seandainya penduduk negeri itu aman, kata Allah, beriman, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pintu-pintu keberkahan, baik pun dari langit maupun dari bumi. Tapi kalau kita ingkar, Allah akan menutup kebaikan dari itu semua. Alhamdulillah. Saya kira itu saja.